Selamat siang Pak Sunar dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membuka presentasi berikut dengan materi pembahasan yaitu mengenai temuan audit. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Niputu Indra Melindayanti, absen 14, dan rekan saya atas nama Kadek Ahasasya Dinda Ferlianda, absen 21. Berikut ini merupakan materi pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu mengenai sifat temuan audit. Yang kedua, mengenai standar for the professional practice of internal auditing. Yang ketiga, mengenai pendekatan untuk mengonstruksi temuan dan tingkat signifikansi temuan audit. Yang keempat, ada elemen-elemen temuan audit. Dan yang kelima, yaitu tentang catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Yang pertama, sifat temuan audit. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan yang pertama ada tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, ada tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, itu mengenai tindakan-tindakan tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima, padahal klaim tersebut bervariasi dengan jumlah dan signifikansinya. Dan yang kelima, ada eksposur risiko yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu tentang standar for the professional practice of internal auditing. Yang dimana standar for the professional practice of internal auditing dalam standar 2310 menyatakan bahwa auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Praktis Advisory 2410 strip 1 dari standar, kriteria komunikasi memperluas arahan ini menjadi yang pertama yaitu komunikasi akhir penugasan bisa mencakup informasi latar belakang dan ringkasan. Yang kedua, hasil-hasil harus mencakup observasi, kesimpulan atau opini, rekomendasi, dan rencana-rencana tindakan. Yang ketiga, observasi adalah pernyataan fakta yang berkaitan. Dan yang keempat, observasi dan rekomendasi penugasan timbul dari proses perbandingan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Selanjutnya ada pendekatan untuk mengonstruksi temuan dan tingkat signifikansi temuan audit. Yang A, yaitu tentang pendekatan untuk mengkonstruksi temuan. Mengembangkan fakta-fakta dan rincian menjadi temuan audit yang signifikan dan dapat dilaporkan membutuhkan keahlian. Hal ini membutuhkan perbedaan berdasarkan pengalaman. Auditor harus memiliki naluri bisnis yang baik untuk mengembangkan temuan-temuan mereka. Dalam membuat dan melaporkan temuan-temuan audit, auditor internal harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Yang pertama, meninjau keputusan manajemen bisa jadi tidak adil dan realistis. Yang kedua, auditor, bukan klien, harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Yang ketiga, auditor internal harus tertarik pada perbaikan kinerja. Tetapi, kinerja tersebut tidak mutlak harus dikritik hanya karena kurang dari 100%. Yang keempat, auditor internal harus meninjau temuan-temuan audit. Selanjutnya yang B, tentang tingkat signifikansi. Tidak ada dua temuan yang benar-benar sama. Setiap temuan mencerminkan tingkat kerugian atau risiko aktual atau potensinya masing-masing.
Untuk kebanyakan tujuan, temuan-temuan audit bisa diklasifikasikan menjadi tidak signifikan, kecil, atau besar. Yang pertama, temuan-temuan tidak signifikan. Temuan-temuan yang tidak signifikan atau significant findings yaitu semacam kesalahan klerikal yang dialami semua organisasi, tidak memerlukan tindakan formal. Yang kedua, temuan-temuan kecil. Temuan-temuan kecil atau minor findings perlu dilaporkan karena bukan semata-mata kesalahan manusiawi yang bersifat acak. Jika tidak diperbaiki, maka akan berlanjut hingga merugikan. Dan yang ketiga yaitu temuan-temuan besar. Temuan-temuan besar atau major findings adalah temuan yang akan dialami pencapaian tujuan utama suatu organisasi atau suatu unit dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu elemen-elemen temuan audit. Fakta-fakta yang ditemukan audit internal haruslah meyakinkan. Kriterianya harus dapat diterima dan logika yang digunakan juga harus meyakinkan. Kebanyakan temuan audit harus mencangkup elemen-elemen tertentu, termasuk latar belakang, kriteria, kondisi, penyebab, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan audit yang mencangkup elemen-elemen ini, baik eksplisit maupun implisit, akan menjadi argumen yang kuat untuk dilakukannya tindakan perbaikan. Temuan tersebut akan menunjukkan bahwa tidak ada rintangan yang dibiarkan dalam menyajikan masalah dan solusinya. Selanjutnya, catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Aktivitas pencatatan temuan audit internal atau Internal Audit Activity Record of Audit Finding yang ditunjukkan pada tampilan 8 strip 1 merupakan satu contoh laporan tersebut. Laporan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dan memberikan ruang untuk yang pertama, mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab, yang kedua, memberi nomor identifikasi untuk temuan tertentu dan suatu rujukan untuk kertas kerja pendukung, yang ketiga, memberikan pernyataan singkat mengenai kondisi, yang keempat, mengidentifikasi kriteria standar yang diterapkan untuk menilai kondisi, yang kelima, menunjukkan apakah temuan audit merupakan pengulangan dari suatu yang ditemukan pada audit sebelumnya. Yang keenam, menyatakan arah, prosedur, atau instruksi kerja yang berkaitan dengan temuan tersebut. Yang ketujuh, meringkas pengujian audit dan jumlah kelemahan yang ditemukan. Yang kedelapan, menunjukkan penyebab mengapa penyimpangan terjadi. Yang kesembilan, menjelaskan dampak aktual maupun potensial dari kondisi tersebut. Yang ke-10, menyatakan tindakan perbaikan yang diusulkan dan atau yang diambil. Yang terakhir, mencatat pembahasan dengan karyawan klien dan mencatat tanggapan-tanggapan mereka. Berikut adalah tampilan 8 strip 1, yaitu catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Selanjutnya, laporan pencatatan temuan audit atau Record of Audit Finding atau RAF. Memberikan fleksibilitas karena RAF bisa diurutkan atau diurut ulang untuk memfasilitasi pelaporan formal. Laporan tersebut juga memberikan acuan untuk pembahasan karena mencangkup kebanyakan informasi yang dibutuhkan dalam satu lembar untuk menjelaskan masalah. Beberapa organisasi telah memperluas penggunaan RAF melampaui dokumen kertas kerja. Mereka menggunakannya untuk mengomunikasikan temuan dengan segera ke klien dan mendapat tanggapan yang tertulis. Dengan cara ini, ketidaksepakatan dapat dipecahkan dengan segera, dan janji tindakan perbaikan bisa dibuat dalam catatan. Tanggapan klien dan catatan tindakan yang diambil atau dijanjikan tercantum dalam lampiran RAF dalam tampilan 8 strip 2. Berikut adalah tampilan dari 8 strip 2 yaitu aktivitas audit internal, catatan temuan audit, tanggapan, dan tindakan. Selanjutnya, beberapa organisasi mengeluarkan suatu memorandum untuk setiap temuan audit yang signifikan untuk melaporkan kondisi, kriteria, sebab, dampak, dan tanggapan manajemen. Atraksi temuan yang direproduksi di tampilan 8 strip 3, misalnya diadaptasi dari laporan badan pemerintah atas audit kontraktor. Memorandum ini didistribusikan secara luas di badan tersebut. Para pendukung laporan menyebutkan bahwa laporan ini memberikan banyak manfaat.
Yang pertama, manajer senior diberikan sarana pembelajaran yang cepat terhadap masalah saat ini dan tindakan yang diambil atau diperlukan untuk memecahkannya. Yang kedua, manajer lapangan tetap menerima informasi mengenai masalah-masalah yang kemungkinan mempengaruhi mereka. Yang ketiga, laporan abstraksi dianalisis secara periodik untuk menemukan trennya. Yang keempat, kedisiplinan dalam menyiapkan laporan abstraksi sebelum ditulis membantu auditor internal lebih memperhatikan setiap kekurangan dalam pengembangan temuan audit mereka. Yang terakhir, penelaahan terpusat untuk abstraksi membantu menjaga program jaminan mutu yang dirancang untuk meningkatkan audit internal. Berikut tampilan 8 strip 3 yaitu abstraksi temuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.